Selamat siang, Bu Reni selaku dosen pembimbing saya, dan Bu Nini selaku dosen penguji 1, serta Pak Anto sebagai dosen penguji 2. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan dengan Peringkat Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. Di sini yang saya gunakan adalah studi empiris pada perusahaan non-perbankan yang masuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, tujuan didirikannya perusahaan antara lain untuk memperoleh keuntungan, untuk memakmurkan pemilik perusahaan, serta meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham. Poin kedua, nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham meningkat. Poin ketiga, faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan antara lain profitabilitas dan struktur modal. Poin keempat, good corporate governance juga dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian rumusan masalah, di sini, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah peringkat corporate governance dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan? Apakah peringkat corporate governance dapat memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan? Kemudian tujuan penelitian untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, untuk menguji apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan, untuk menguji apakah peringkat corporate governance dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, untuk menguji apakah peringkat corporate governance dapat memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kemudian manfaat penelitian bagi investor dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di pasar modal. Kemudian bagi perusahaan, di sini dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan tata kelola di dalam perusahaan tersebut. Kemudian bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sumber tambahan referensi penelitian. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka yang terdiri dari 7 poin. Yang pertama, teori keagenan. Yang kedua, good corporate governance. Yang ketiga, peringkat corporate governance. Yang keempat, profitabilitas. Yang kelima, struktur modal. Yang keenam, nilai perusahaan. Dan yang terakhir ada perumusan hipotesis yang akan saya jelaskan pada kerangka konseptual. Yang pertama, saya membuat hipotesis ada 4. Hipotesis 1 atau H1, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, di mana semakin tingginya profitabilitas suatu perusahaan, maka akan meningkatkan laba per lembar saham, sehingga hal tersebut menarik investor untuk menanamkan modalnya berupa saham. Kemudian harga saham dalam perusahaan tersebut akan naik dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian H2 di sini struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, di mana penambahan utang yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pengembangan usaha di sini akan menaikkan harga saham. Kemudian perusahaan yang diukur dengan price book value ini akan meningkat signifikan. Kemudian H3 di sini ada peringkat good corporate governance memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, di mana perusahaan yang memiliki skor corporate governance ini memiliki sinyal positif bagi stakeholder dan investor, di mana stakeholder atau investor ini akan melihat perusahaan yang memiliki skor corporate governance ini akan lebih mementingkan kepentingan investor daripada kepentingan lainnya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian H4 di sini peringkat good corporate governance memperkuat struktur modal terhadap nilai perusahaan, di mana perusahaan yang menerapkan good corporate governance di sini dapat meminimalkan penyalahgunaan utangnya, sehingga besarnya utang
sehingga besarnya hutang itu dapat meningkatkan harga saham dalam perusahaan, sehingga investor akan memberikan penilaian yang baik untuk perusahaan tersebut. Kemudian bab 3 ada metode penelitian. Kemudian di sini ada desain penelitian, yaitu penelitiannya asosiatif. Waktu penelitiannya Desember 2019 sampai yang April 2020. Subjek penelitian perusahaan-perusahaan non-perbankan yang masuk LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian di sini ada data sekunder berupa harga saham, nilai buku per lembar saham, laba bersih, total aset, total liabilitas, dan total ekuitas. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Kemudian populasi, di sini ada perusahaan yang masuk dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Kemudian sampelnya memiliki 3 ciri, yaitu perusahaan non-perbankan yang masuk dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Kemudian perusahaan mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2014 sampai 2018. Dan perusahaan menyediakan data harga saham selama tahun 2014 sampai 2018. Variabel penelitiannya ada 3, yaitu variabel dependen, itu ada nilai perusahaan, kemudian variabel independen ada profitabilitas dan struktur modal, dan variabel moderasi ada peringkat corporate governance. Kemudian teknik analisis data, di sini ada statistik deskriptif, uji normalitas, pengujian asumsi klasik yang dibagi menjadi 3, yaitu uji multikolenialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian ada pengujian hipotesis yang diukur melalui uji F, uji koefisien determinasi, dan uji T. Kemudian di bab 4-nya ada gambaran perusahaan dengan jumlah sampel 52 perusahaan dengan periode penelitian 5 tahun. Kemudian bab 5 ada analisis data dan pembahasan. Di sini yang pertama ada statistik deskriptif, di mana variabel nilai perusahaan memiliki min sebesar 4,8270, yang berarti price book value perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian lebih dari 1. Artinya harga saham perusahaan lebih tinggi dibandingkan nilai buku perusahaan. Jadi artinya investor memandang perusahaan ini dapat mengelola sumber dayanya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian variabel profitabilitas di sini memiliki min sebesar 0,0940, yang berarti perusahaan dalam mencapai laba yang dimilikinya itu sebesar 9,40%. Kemudian variabel struktur modal di sini memiliki nilai min sebesar 1,3197, yang berarti rata-rata utang yang dimiliki perusahaan yang masuk dalam sampel penelitian ini lebih tinggi dibandingkan total ekuitas. Kemudian perusahaan tidak masuk ke dalam peringkat ASEAN Corporate Governance Scorecard ini berjumlah 84, dan perusahaan masuk ke dalam peringkat ASEAN Corporate Governance Scorecard sebesar 98. Jadi totalnya ada 182 perusahaan. Kemudian ada uji normalitas. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,813. Karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi dengan normal. Kemudian uji multikolenialitas. Di sini memiliki syarat tolerans lebih dari 0,1, variance inflation factor-nya kurang dari 10. Di sini bisa kita lihat dari tabel ini sudah memenuhi syarat yang berlaku, maka kesimpulannya tidak terjadi multikolenialitas. Kemudian uji heteroskedastisitas memiliki syarat nilai signifikan lebih dari 0,05. Di sini nilai signifikan pada tabel ini sudah lebih dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian ada uji autokolenialitas yang memiliki syarat nilai Durbin-Watson antara DU sampai dengan 4 min DU.
DU diperoleh sebesar 1,813 dan 4 min DU diperoleh sebesar 2,187. Dan nilai Darwin-Watson sendiri diperoleh sebesar 1,874. Terletak di antara DU sampai dengan 4 min DU. Maka kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi. Kemudian di sini terdapat persamaan yang didapat dari uji T, yaitu Y sama dengan 0,049 ditambah 2,616 X1 ditambah 0,051 X2 min 0,094 Z ditambah 0,723 X1 kali Z ditambah 0,092 X2 kali Z. Di sini Y sama dengan nilai perusahaan, X1 adalah profitabilitas, X2 adalah struktur modal, dan Z adalah nilai perusahaan. Kemudian ada uji analisis regresi moderasi. Yang pertama ada uji F yang memiliki signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka model regresi ini memenuhi goodness of fit atau layak digunakan. Kemudian ada koefisien determinasi yang memiliki nilai pada adjusted R-square-nya sebesar 0,596, yang berarti variabel independen mampu menjelaskan perubahan variabel dependen sebesar 59,6%, dan sisanya sebesar 40,4% dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian uji T di sini memiliki syarat signifikansi kurang dari 0,05, itu artinya berpengaruh atau memoderasi. Kemudian signifikansi lebih dari 0,05 artinya tidak berpengaruh atau tidak memoderasi. Kemudian syarat untuk beta sendiri, beta positif artinya berpengaruh positif atau memperkuat, sedangkan beta negatif tidak berpengaruh atau memperlemah. Dan hasilnya H1 diterima, yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2 diterima, struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan H3 ditolak, artinya peringkat corporate governance tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dan H4 diterima, artinya peringkat corporate governance memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, peringkat corporate governance tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dan peringkat corporate governance memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Keterbatasan penelitian dan saran. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan non-perbankan yang masuk dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian, misalnya perusahaan non-perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan return on asset. Penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan pengukuran lain, antara lain return on equity atau net profit margin. Yang ketiga, struktur modal dalam penelitian ini diukur dengan debt to equity ratio. Penelitian selanjutnya dapat dengan pengukuran lain, misalnya debt to total asset. Terima kasih.